Selamat siang teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Ansity Support. Bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuan untuk subscribe karena saya akan terus memberikan dukungan kepada teman-teman yang masih berjuang untuk menghadapi anxiety dan gangguan panik. Gangguan anxiety itu tidak hanya diderita oleh orang dengan ekonomi yang menengah ke bawah ya. Banyak orang hartanya juga melimpah, orang terkenal, bahkan dari segi ekonomi sebenarnya sangat baik gitu ya, kecukupan, mapan, dan dikatakan kalau secara ekonomi pasti tidak akan kekurangan begitu. Ada banyak faktor yang menyebabkan anxiety itu bisa menjadi berkembang di dalam diri. Tidak hanya anxiety disorder saja, itu artis Indonesia pun banyak menderita gangguan mental sampai ke depresi, ada yang kemudian sampai OCD atau obsessive compulsive disorder. Jadi bedanya kalau untuk penderita anxiety disorder itu dia akan merasa cemas gitu ya, dengan kondisi badannya, pikirannya, atau kegiatan sehari-harinya itu merasa nggak tenang, nggak nyaman. Nah, bedanya dengan obsessive compulsive disorder, yaitu akan mengulang-ulang sebuah kegiatan. Misalnya sebuah contoh, apakah dia sudah mematikan kompor sebelum pergi, dia akan mengecek secara berulang-ulang gitu. Misalnya mau pergi, tadi udah matikan kompor belum ya, akhirnya dia ngecek lagi untuk matikan kompornya. Kemudian pada saat dia menutup kunci pintu, jadi sudah ngunci pintu belum ya, diulang-ulang begitu. Bahkan kalau untuk yang sudah parah, kotoran di piring itu saja sampai dicuci sampai berulang-ulang sampai benar-benar bersih, bahkan bisa sampai nasi yang harusnya dimakan itu pun dianggap masih kotor dan nggak mau makan. Menghitung nasi itu bahkan dihitung satu-satu gitu ya. Nyapu dia anggap kurang bersih, akhirnya nyapunya diulang-ulang sampai benar-benar dia merasa bersih gitu. Nah, itu untuk gangguan mental jenis OCD atau obsessive compulsive disorder, yaitu melakukan kegiatan yang sering diulang-ulang. Kembali ke topik, yaitu bahwasanya gangguan mental itu tidak hanya disebabkan oleh kondisi ekonomi ya, banyak faktor yang bisa menyebabkan seseorang itu terkena gangguan mental. Yang pertama, pola hidup ya. Artis biasanya itu kan deadline-nya padat ya, jadwalnya padat, kemudian istirahatnya kurang, kemudian makannya juga nggak teratur, kadang juga dia banyak minum kopi, dari pola makannya juga mungkin yang serba instan. Belum dia juga harus menghadapi netizen ya, banyak netizen yang pro dan kontra dengan dia, ada yang benci, ada yang menghujat, banyaknya tekanan dari media sosial. Jadi bukan hanya faktor ekonomi saja, akan tetapi dari segi tekanan dari dalam pikiran sendiri, kemudian tekanan dari luar, itu bisa menyebabkan gangguan mental. Untuk teman-teman semuanya, agar terhindar dari anxiety disorder, apa yang seharusnya kita lakukan? Yang pertama adalah dengan menjaga pola hidup sehat ya, itu yang pertama. Jadi kalau pola hidup sehat itu adalah pola hidup yang seimbang dengan cara satu, istirahat cukup 7-8 jam sehari. Tubuh kita itu butuh tidur ya, butuh istirahat. Orang yang dengan deadline-nya tinggi, kemudian padat, dia seolah-olah kayak dikejar-kejar dan sampai mengorbankan waktu istirahatnya, sehingga itu bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan mental. Yang selanjutnya adalah kelola pikiran dan emosi. Tentunya kalau orang dengan pikiran yang terus-menerus dihantui oleh ketakutan atau
emosi negatif, kemudian dari media sosial, belum dari kebutuhan hidup, kemudian dari semuanya itu menyebabkan stres yang memberikan tekanan dari dalam tubuh manusia sendiri, dari pikiran. Makanya untuk bisa menjaga dari gangguan mental harus bisa mengelola pikiran dan emosinya. Kemudian selanjutnya adalah mengelola stresnya dengan baik. Stres atau pikiran negatif yang terus dipikirkan itu bisa menyebabkan anxiety disorder. Bangun lingkungan sosial yang positif, yaitu Anda harus bersosialisasi, jangan berdiam diri di rumah, main HP, gadget, tapi bangun sosial dengan teman-teman. Itu bisa menyebabkan stres berkurang dan akhirnya menyebabkan Anda akan jauh dari anxiety. Dan selanjutnya adalah mengembangkan hobi dan aktivitas positif ya. Anda suka bercocok tanam ya, keluar untuk bercocok tanam. Anda suka untuk memanah, menembak, pergilah untuk menembak. Jangan berdiam diri di rumah hanya untuk memikirkan hal-hal yang kurang perlu. Terakhir, ketika Anda tidak bisa mengelola stresnya dengan baik atau sudah terlanjur kena anxiety disorder, segera hubungi profesional. Mungkin Anda butuh profesional seperti seorang psikolog atau psikiater untuk bisa memberikan terapi-terapi kognitif agar bisa kembali mengelola stres dengan baik dan akhirnya bisa lepas dari anxiety. Cukup hari ini tips yang bisa saya berikan untuk bisa terhindar dari anxiety atau gangguan mental. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.